Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan langit dan bumi dengan penuh keindahan. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Saudara-saudaraku, pernahkah kita berhenti sejenak untuk menatap langit ketika sore hari? Warna jingga, merah, ungu dan biru bercampur dalam satu lukisan alam yang luar biasa. Ditambah dengan keindahan bangunan yang berdiri megah, semuanya terlihat begitu sempurna. Apakah semua ini terjadi secara kebetulan? Tidak. Semua ini adalah tanda kebesaran Allah yang sering kita lupakan. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah langit dan bumi yang berdiri dengan perintahnya. Quran Surah Ar-Rum ayat 25. Langit sore yang indah adalah bukti nyata bahawa Allah menciptakan segala sesuatu keseimbangan dan keindahan. Saudara-saudaraku, keindahan langit sore dalam Islam. Allah menciptakan langit sebagai atap yang sempurna bagi bumi ini. Tanpa langit, kita tidak akan bisa hidup. Langit sebagai pelindung, lapisan atmosfer melindungi kita dari radiasi berbahaya. Tanpa atmosfer, bumi akan terlalu panas di siang hari dan terlalu dingin di malam hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, namun mereka berpaling dari tanda-tanda kebesarannya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 32. Kemudian langit sore yang menenangkan. Ketika matahari terbenam, warna-warna indah muncul di langit. Ini adalah saat terbaik untuk merenung dan mengingat kebesaran Allah. Rasulullah SAW sering berdoa saat senja dan mengajarkan kita untuk berzikir di waktu sore. Kemudian langit sebagai lambang ketenangan hati. Warna jingga dan merah di langit sore memiliki efek menenangkan. Ini adalah bukti bahawa Allah menciptakan keindahan untuk mendamaikan hati manusia. Kemudian bangunan dan keindahan arsitektur sebagai karunia Allah. Selain langit, kita juga bisa melihat keindahan bangunan saat senja. Bangunan yang berdiri kokoh adalah ilmu dari Allah. Semua teknologi dan ilmu arsitektur berasal dari Allah. Jika manusia bisa membangun gedung yang tinggi, apalagi Allah yang menciptakan langit tanpa tiang. Allah berfirman, Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 2. Kemudian masjid dan rumah Allah yang indah. Masjid yang bercahaya saat sore hari mengingatkan kita untuk segera salat. Cahaya lampu yang mulai menyala di kota juga menunjukkan bahawa Allah mengilhamkan manusia dengan ilmu. Kemudian bangunan yang berpadu dengan alam. Banyak bangunan yang indah karena posisinya yang selaras dengan langit sore. Ini mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan alam, bahkan bukan untuk merusaknya. Kemudian hikmah dan renungan dari langit sore. Saudara-saudaraku, keindahan langit sore dan bangunan mengajarkan beberapa hikmah kepada kita. Yang pertama, waktu untuk berzikir dan bersyukur. Sore hari adalah waktu yang tepat untuk merenungi hari yang telah kita lalui. Jangan hanya sibuk dengan dunia, tetapi gunakan waktu ini untuk mengingat Allah. Kehidupan ini fana. Matahari yang terbenam mengingatkan kita bahawa hidup ini juga sementara. Seindah apapun langit, ia akan menggelap pada waktunya. Begitu juga dengan kehidupan manusia, semuanya akan kembali kepada Allah. Kemudian Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Jika Allah menciptakan langit dan bangunan dengan begitu indah, bagaimana mungkin kita tidak merenungi kebesarannya? Kemudian saudara-saudaraku, langit sore tanda kebesaran Allah yang selalu berubah. Saudara-saudaraku, pernahkah kita memperhatikan bahawa langit sore tidak pernah sama setiap harinya? Kadang berwarna jingga kemerahan, kadang keunguan,
kadang biru lembut dengan awan yang berarak indah. Semua ini adalah bentuk keagungan Allah dalam menciptakan keindahan yang tidak pernah membosankan. Allah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesarannya. Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Quran Surah Al-Imran ayat 150. Mengapa langit sore selalu berubah? Karena Allah ingin kita selalu merenung dan bersyukur atas setiap momen yang diberikan. Kemudian cahaya matahari di antara gedung-gedung. Ketika sore tiba, sinar matahari mulai meredup, menembus di antara bangunan-bangunan tinggi. Ada momen-momen ketika cahaya itu menciptakan siluet yang begitu indah. Seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala sedang melukis langit dengan cahayanya. Apakah ini hanya fenomena alam biasa? Tidak. Inilah pengingat bahawa Allah Maha mengatur segala sesuatu dengan kesempurnaan. Jika matahari terlalu dekat, bumi akan terbakar. Jika terlalu jauh, bumi akan membeku. Tapi Allah menetapkan matahari pada posisi yang tepat sehingga kita bisa merasakan keindahan dan manfaatnya. Allah berfirman, dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang. Maka ketika kita melihat cahaya matahari sore menyerangi bangunan, ingatlah betapa sempurnanya perhitungan Allah dalam menciptakan alam. Sore hari adalah waktu untuk merenung dan kembali kepada Allah. Saudara-saudaraku, waktu sore bukan hanya tentang keindahan, tetapi juga saat yang tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana telah kita sebutkan bahawa pada sore hari kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bersabda, orang siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdi 100 kali di waktu pagi dan sore, maka kesalahan-kesalahannya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian waktu sore adalah waktu untuk kita bermuhasabah, introspeksi diri. Langit yang berubah dari terang gelap mengingatkan kita bahawa hari ini telah berlalu dan kita semakin dekat dengan akhir kehidupan. Sudahkah kita memperhatikan amal kita? Waktu untuk berdoa. Doa di waktu sore adalah salah satu yang tidak ditolak. Rasulullah SAW mengajarkan kita doa sore. Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya, hanya kepadanya segala kerajaan dan pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian saudara-saudaraku, pelajaran yang bisa kita ambil dari langit sore untuk kehidupan. Langit sore mengajarkan banyak pelajaran kepada kita. Setiap keindahan akan berakhir. Seindah apapun langit di sore, ia akan berubah menjadi gelap. Begitu juga dengan kehidupan kita, semuanya akan berakhir dan hanya amal yang akan tersisa. Setiap hari adalah kesempatan baru. Setelah malam datang, esok pagi Allah akan menghadirkan matahari kembali. Ini mengajarkan kita bahawa setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Kemudian Allah menciptakan keindahan untuk menenangkan hati manusia. Keindahan langit sore adalah terapi alami dari Allah. Jika kita merasa gelisah, cobalah lihat langit-langit. Renungkan kebesaran Allah dan ucapkan, subhanallah, sungguh indah ciptaanmu ya Allah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, langit sore bukan sekedar pemandangan, tetapi tanda kebesaran Allah yang bisa kita renungkan setiap hari. Maka mari kita jadikan momen sore hari untuk merenungkan kebesaran Allah, bersyukur atas keindahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mengisi waktu dengan amal kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bersyukur atas apa yang telah diberikan kepada kita, dengan senantiasa mengingat Allah, memuja Allah dengan lisan kita, dan kita meyakini dengan hati kita bahawa semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah
karunia Allah SWT yang wajib kita syukuri. Kemudian dengan nikmat tersebut senantiasa membuat kita semakin semangat menambah ibadah kita, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semoga kita menjadi hamba yang selalu melihat keindahan sebagai tanda kebesaran Allah, bukan hanya sebagai hiburan semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.